Halo sob, kembali lagi di Samudra MV14. Kali ini kita akan jalan-jalan sob, lewat JLS menuju ke Tepus. Oke, kita kali ini bahas NMAX ini 2019. Gimana kalian harus beli NMAX? Wih, maksa. Iya sob, maksa. Ya kalau kalian ada budget nih ya kan, ini adalah motor rekomendasi banget. Dan kenapa kalian harus beli NMAX di sini? Gue akan jelasin nih dari awal ya kan, sampai bener-bener tuntas nih sob. Oke, dari yang pertama sob, kenapa kalian harus beli NMAX? Yang pertama, ini motor CC udah nggak ketinggalan zaman sob. Wila, kalau kalian lagi buru-buru, kalau kalian lagi sedang ingin mengejar sesuatu, kalian boleh ya kan beli NMAX ini, bener-bener recommended banget karena ini 150 cc sob, 150an cc. Ngomong-ngomong, ini NMAX 2019 ABS sob. Nah, ini motor harian ya kan, dan ini motor super duper enak banget, gak pernah rewel sama sekali. Walaupun ada yang bilang, wah NMAX kasar suaranya, keletak-keletak dan lain sebagainya. Coba ditanya, biasanya ada sebab akibat sob. Nah, sebabnya karena ya ganti oli ngawur ya kan, gardan gantinya olinya ngawur ya gitu sob. Kalau rutin sih ya enak ya kan, enak banget malah. Oke, jadi yang pertama itu tadi ya, ada cc besar di sana, lumayan lah ya harian. Yang kedua adalah tarikannya sob. Wila, nih tarikannya NMAX ya, itu bener-bener super lah di kelasnya, daripada ya kan brand-brand lain ya, sebut saja PCX. Dulu sempet bimbang mau NMAX atau PCX, milih NMAX sob. Kebetulan nih kadang kalau saya sendiri tuh sok buru-buru ya, buru-buru dalam artian bukan karena kerjaan ya kan, oh ya harusnya datang jam sekian bisa lebih awal berangkatnya. Iya sih, cuma kalau kerjaannya ada 4 gitu gimana ya kan. Nah, harus selesai jam 8 padahal sampai di tempat berikutnya jam setengah 9. Nah, harus ngebut sob. Wila, ya kan, ya gue pilih NMAX jadinya karena itu tadi, untuk top speed ya kan, nyalip gini oke sob ya, bisa dilihat. Wila, jago nih NMAX ya kan, top speed juga dapet ya kan. Nah, itu yang kedua sob. Jadi yang kedua adalah akselerasinya bener-bener mantap. Yang ketiga, meskipun 150 cc tapi biaya perawatannya minim sob. Ya, kenapa enggak? Kenapa minim ya kan? Ya karena ini bagaimanapun adalah, kalau mobil ya Toyota ya kan. Toyota mah apa aja ya biayanya lebih kurang daripada brand-brand lain. Nah, ibaratnya si Yamaha ini kan sama kayak Toyota sob. Nah, kalau Yamaha mau beli spare part kayak apa aja ya murah aja sob, mahal-mahal ya kan. Gila, ini mah kayak kampas rem depan belakang ya kan. Tapi jujur nih sob, gue nggak pernah servis di tempat resmi gitu. Gue ada yang jogging, dia semangat bagus ya, jam segini jogging. Jam berapa nih sob? 4.40 ya. Kirain udah jam 6. Oke, jadi gitu sob.
udah akselerasi bagus ya kan, spare part gampang dicari ya kan, murah, wis terjangkau lah ya, bukan murahan tapi ya, bukan murahan lah. Terus berikutnya lagi adalah, kalau menurut saya sih unik sob. Kenapa unik? Ya kalau Vario 150 cc ya kan, ada yang 155 atau 160 itu mas. Menurut gue malah Vario itu nggak enak yang 150. Kalau body sih gue suka. Dan katanya sih Vario kan, ini ngapain nih mobil? Vario ini kan ini sob, mengikuti request orang-orang Indonesia, jadi pendek ya kan, terus bodinya agak bongsor dikit, bannya agak kecil. Nah itu requestnya orang Indonesia ya, ngomong-ngomong sih katanya gitu ya kan. Jadi si Vario itu gue pernah coba kan, si setangnya ini agak nunduk, jadi nggak begitu enak lah menurut gue. Terus yang belakangnya itu agak nungging gitu. Tapi kalau bagus sih bagus, tapi itu kesan pribadi saya sih. Kalau kalian punya kesan lain ya silahkan tulis aja di kolom komen ya kan. Tapi kalau menurut gue dulu nggak begitu profesional lah, nggak begitu proporsional ya nggak begitu proporsional bodinya dengan cc nya, kayak Satria FU lah. Satria FU kalau buat lurus sih bagus sih, enak banget. Tapi kalau buat nikung-nikung kayaknya kurang begitu ini, soalnya cc agak besar, banyak kecil gitu. Jadi kalau NMAX ini kan nggak cc segini ya kan, bannya udah donat besar, badannya juga besar ya kan, proporsional lah, enak banget buat speeding oke, buat cornering oke. Itu. Terus berikutnya, uniknya lagi, lampu depan ini adalah satu-satunya sob, satu-satunya, sekali lagi satu-satunya setahu saya ya. Kalau ada yang tahu lain lah silahkan komen di bawah. Satu-satunya motor yang pakai lampu smoke kan. Ini kan depannya smoke, jadi kayak agak hitam-hitam gimana gitu sob di lampu depannya itu yang NMAX ini. Jadi bener-bener smoke lah. Itu efeknya adalah, kalau gue rasain itu jarak pandangnya emang nggak begitu jauh kayak PCX sampai sono, cuma dia lebih terang sob, lebih terang di jarak yang dibutuhkan. Baru kalau di jarak jauh, di lampu jauh gitu, baru dia akan makin jauh ininya, tapi tetap jauh PCX jauhnya si lampu. Tapi uniknya ya sebenarnya di sana dia agak gelap gitu lampu depannya. Terus secara desain ini kayak bener-bener jet ski, jet ski darat sob, coba bisa dilihat. Nah itu jet ski darat banget ya kan. Nah, si desain ini jadi kayak naik jet ski beneran ya. Unik aja sih, bagus. Terus ada lagi nih indikator di sini, bener-bener membantu banget ya kan. Jadi ini ada odometer ya kan, terus ada jamnya ya kan, ada bensinnya, bahan bakar di sini, terus ada eco-nya ya kan. Ini juga deteksi. Kemudian yang saya suka nih, ini ada trip sob, ada oil ya kan, ada oil. Kalau oil ini kan nih 809, ini baru diganti belum lama ya kan. Kalau mau sampai 1600 gitu biasanya udah saya ganti sob olinya gitu. Terus ada V-belt itu 24.000 km
baru diganti bed. Kalau enggak itu ada kedip-kedipnya sob di sini. Terus ada jarak tempuh kan yang mau ditempuh sekarang. Jadi misalnya mau dari sini ke Tepus misalnya tadi, nah itu bisa di reset. Nah, nanti dihitung jaraknya itu dari benar-benar dari rumah sampai Tepus, nanti hitung jaraknya ada berapa kilometer. Ya keren kan ya, ada anak-anak motor sob gitu. Terus bagusnya lagi si NMAX ini punya rem yang pakem banget sob.